Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Syabah, pada pertemuan kita kali ini kita akan berganti sejenak untuk satu topik diskusi mengenai masalah ilmu hukum, di mana pada 7 pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang masalah hukum perdata, yaitu hukum dalam rangka hubungan antar warga negara. Hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan satu topik lain, yaitu hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mendiskusikan hubungan antara negara dengan warga negara. Hukum pidana merupakan semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum atau Rechts Order, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada mereka yang melanggar larangan tersebut. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat atau manusia pada umumnya di dalam hubungannya satu sama lain itu seringkali bertindak di luar batas, ya, bertindak di luar haknya, yaitu dengan melakukan pelanggaran kepada hak orang lain, sehingga hal tersebut tentu saja akan bisa mendatangkan kerugian bagi orang yang lain tersebut. Oleh karena itulah hukum pidana ini dijatuhkan atau diterapkan untuk mengatur perilaku masyarakat. Jangan sampai orang melakukan suatu perbuatan demi kepentingannya sendiri lalu kemudian bertindak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain. Jadi dengan demikian kepada para pelanggar tersebut, hukum pidana melakukan pengaturan bahwa mereka yang akan atau yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain tersebut tentunya akan dikenakan sanksi dalam rangka mengembalikan keadaan seperti semula, yaitu memberi kapak jerak, ya, memberi efek jerak kepada para pelanggarnya, jangan sampai melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Pengertian tadi merupakan pengertian yang diberikan oleh Profesor Van Hammel, yakni bahwa hukum pidana merupakan dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam rangka menyelenggarakan ketertiban hukum di dalam masyarakat, yakni dengan cara melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan kemudian kepada mereka yang melanggar itu dikenakan suatu nestapa, suatu penderitaan, ya, sehingga diharapkan mereka akan menjadi jerah untuk mengulanginya. Sementara itu menurut pakar yang lain, yaitu Profesor Simons, ya, hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara. Jadi negaralah yang memberikan perintah dan larangan, yang kemudian juga terhadap perintah dan larangan itu akan diancam dengan suatu pidana atau nestapa atau penderitaan fisik kepada mereka yang tidak mentaati, di mana kesemua aturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan untuk mengadakan atau menjatuhi dan menjalankan pidana itu. Jadi maksudnya adalah aturan itu merupakan syarat bagi tegaknya suatu masyarakat yang hidup berdasarkan aturan, menghindari nestapa akibat pelanggaran yang dilakukannya terhadap aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Sementara menurut pakar hukum lain, yaitu Profesor Mulyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.
Jadi artinya seperti kita ketahui dalam satu negara kan banyak sekali hukum-hukum ya, ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum adat, hukum agama dan sebagainya. Maka hukum pidana adalah merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum tersebut yang pastinya berlaku dalam suatu negara. Hukum pidana ini diselenggarakan untuk menerapkan dasar-dasar dan juga menerapkan aturan-aturan dan satu menetapkan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Jadi dalam hukum pidana inilah akan ditentukan apa saja perbuatan yang tidak boleh dilakukan, apa saja perbuatan yang dilarang, di mana untuk perbuatan yang dilarang tersebut akan disertai dengan pemberian ancaman, adanya ancaman atau sanksi yang nantinya akan dijatuhkan berupa pidana atau penderitaan fisik bagi siapa yang melanggar aturan tersebut gitu. Sehingga hukum pidana dalam hal ini juga bisa disebut sebagai suatu criminal act ya, ke undang-undang anti kejahatan. Kemudian yang kedua, hukum pidana juga bertujuan untuk menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi pidana. Jadi hukum pidana juga menentukan selain melakukan menyebutkan apa saja yang dilarang, yang tidak boleh, yang diancam dengan sanksi pidana, juga menentukan kapan dan dalam hal apa hal-hal tersebut akan dijatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar. Jadi ada syaratnya juga ya, kapan ya, yaitu tempusnya dan di mana dan lokusnya, sehingga memang tidak semua perbuatan itu bisa dijatuhi hukuman pidana kecuali dia memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Sehingga dengan demikian suatu penjatuhan hukum pidana juga memerlukan persyaratan untuk bisa diterapkan ya. Ini disebut sebagai criminal liability atau criminal responsibility, artinya suatu pertanggungjawaban kriminal ya, di mana kriminal itu, kejahatan itu bisa harus dipertanggungjawabkan jika memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Yang pertama dan kedua ini ya, disebut sebagai substantive criminal law, disebut sebagai hukum pidana material. Jadi menyebutkan apa perbuatan yang dilarang ya, kemudian waktunya di mana dilakukan, kemudian tempatnya di mana dilakukan. Itu semua adalah hukum pidana material ya, atau substantive criminal law ya. Kemudian yang berikutnya, hukum pidana juga menentukan dengan cara bagaimana suatu pidana itu bisa diterapkan, dijatuhkan, ditimpakan kepada orang yang melakukan pelanggaran ya. Sehingga orang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan akan mengalami sejumlah prosedur, ada suatu ketentuan yang nantinya bisa menjadikan dia sebagai seorang yang dijatuhi hukuman pidana gitu. Jadi apa yang sudah disebutkan di dalam hukum pidana material itu nantinya akan dijelaskan secara proseduralnya melalui hukum acara pidana atau hukum formilnya hukum pidana ya. Sedangkan satu perbuatan disebut kejahatan tentunya ada batasannya ya. Ada aturan hukum yang melakukan pembatasan sehingga ini termasuk pidana dan ini bukan pidana gitu. Ini akan diancam dengan hukuman dan ini tidak diancam dengan hukuman ya. Ada ininya, unsur-unsurnya, sehingga suatu perbuatan disebut sebagai suatu delik atau kejahatan. Unsur-unsurnya adalah tentu suatu perbuatan itu harus mengandung suatu akibat ya. Perbuatan itu harus merupakan suatu kausa
yang akhirnya nanti akan mengakibatkan suatu hal yang lain. Kemudian adanya hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Artinya perbuatan itu tentunya tidak berdiri sendiri ya. Perbuatan itu bisa juga disebabkan oleh suatu kondisi lain ya. Misalnya seseorang melakukan penyerangan terhadap orang lain ya. Tentunya ada suatu hal yang menyebabkan dia melakukan penyerangan ya. Suatu hal disebut sebagai pencurian jika dia tentunya berada dalam satu situasi, dalam satu kondisi sehingga apa yang dilakukannya itu disebut sebagai suatu kondisi gitu ya. Orang yang melakukan pembelaan terhadap orang yang menyerangnya tentu juga disebut sebagai dia berupaya atau dia berada dalam satu kondisi sehingga dia terpaksa melakukan satu hal demi mempertahankan suatu permasalahan, suatu keadaan. Jadi dengan demikian yang kedua persyaratan dari suatu perbuatan itu disebut delik adalah kalau dia ada hal ihwal atau keadaan yang menjadi penyebab atau yang menyertai dari terjadinya perbuatan tersebut ya. Nah kemudian yang ketiga suatu delik itu adalah tentunya jika perbuatan yang dimaksud itu melanggar hukum ya. Jadi suatu kejahatan hanya akan disebutkan kalau dia memang melanggar aturan hukum. Kalau dia tidak melakukan apa yang dilakukan itu tidak terbentur atau tidak melanggar hukum, tentunya itu tidak disebut sebagai perbuatan melanggar hukum ya. Terus hukumnya itu sendiri memang tertera di dalam peraturan undang-undang pidana. Jadi seandainya dia melakukan suatu perbuatan karena kondisi tertentu kemudian itu dianggap melanggar hukum, tetapi ketika dicari hukumnya sendiri ternyata belum ada aturan yang mengatur masalah tersebut, maka tentunya itu tidak bisa disebut suatu delik atau suatu kejahatan. Jadi suatu delik itu mensyaratkan adanya suatu ancaman pidana yang sudah ditetapkan terlebih dahulu untuk suatu jenis perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Oke, kemudian hukum pidana itu sendiri adalah suatu hukum yang sifatnya adalah siksaan atau penderitaan akibat dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, di mana kejahatan itu dianggap melakukan pelanggaran terhadap peraturan pidana. Nah, karena itu kepentingan yang dilanggar dimaksud juga sudah tertera atau tercantum atau disebutkan merupakan kepentingan umum yang diatur oleh undang-undang. Jadi seandainya suatu perbuatan dianggap melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum sekalipun, kalau tidak atau belum diatur oleh undang-undang, maka itu tidak dimaksud dengan suatu kejahatan. Jadi harus sudah ada dasarnya bahwa yang dimaksud kejahatan adalah kalau dia melanggar ini gitu. Ya, jadi ada dasar yang sudah disebutkan. Lalu apa kepentingan umum yang harus dilindungi yang mungkin sudah ada di dalam satu undang-undang? Ya. Pertama adalah tentang jiwa seseorang. Artinya jiwa seseorang itu menyangkut kepada keselamatan dirinya, apakah akibat perbuatan tersebut dia akan mengalami suatu kondisi, baik itu kondisi kematian maupun kondisi mentalitas tertekan jiwanya, menjadi traumatik, menjadi ketakutan. Nah, itu berarti terhadap perbuatan yang seperti itu dianggap suatu perilaku yang mengancam jiwa seseorang. Begitu juga yang kedua adalah yang dimaksud dengan kepentingan umum yang dilindungi adalah badan seseorang. Jadi mungkin orang itu jiwanya tidak terancam, tapi dia berada dalam satu kondisi, misalnya dia dimasukkan ke dalam suatu lingkungan yang ketat, yang begitu mencekam. Artinya dia dalam suatu penculikan, penyanderaan gitu kan. Badannya dia menjadi tersiksa ya, badannya menjadi terancam ya, karena disandera, karena dikurung, karena dipasung dan sebagainya. Yang berikutnya juga adalah yang namanya kepentingan umum yang dilindungi oleh undang-undang adalah kehormatan seseorang. Kehormatan seseorang itu bisa meliputi nama baiknya, meliputi harga dirinya, ya,
meliputi reputasinya ya. Jangan sampai hal tersebut dilanggar oleh orang lain ya. Jadi seseorang yang melakukan suatu kejahatan yang menyebabkan kehormatan orang lain itu menjadi hancur karena difitnah, karena diperlakukan tidak baik sehingga dia merasa terhina, dia merasa kemudian harga dirinya jatuh ya. Apalagi kemudian kehormatan yang menyangkut nama baik keluarga dan sebagainya itu juga harus dilindungi ya. Berikutnya yang harus dilindungi dan merupakan kepentingan umum adalah kesusilaan seseorang. Jadi jangan sampai seseorang itu menderita atau terpaksa melakukan suatu hal yang menyangkut kesusilaan, kemerdekaan, kesusilaan mereka. Misalnya dia dijadikan pelacur, atau dia diperkosa, atau dia kemudian tindak kekerasan seksual lainnya ya. Jadi kesusilaan seseorang itu juga harus dilindungi. Jangan sampai akibat perbuatan orang lain dia menjadi menderita, kesusilaannya menjadi terancam. Oke, yang berikutnya adalah yang harus dilindungi adalah kemerdekaan seseorang. Kemerdekaan orang untuk apa? Untuk melakukan aktivitas, ya, untuk melakukan suatu kerja, melakukan suatu kreativitas, ya. Kemerdekaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jangan sampai dia menjadi terancam kemerdekaannya oleh karena perbuatan orang lain yang menyebabkan dia tidak lagi bisa merdeka untuk bertindak, tidak merdeka lagi untuk bicara, tidak merdeka lagi untuk berbuat, tidak lagi merdeka untuk melakukan suatu kreativitas dan sebagainya. Ini bahas satu kepentingan umum yang harus dilindungi. Kemudian yang berikutnya merupakan hal yang harus merupakan kepentingan umum yang harus dilindungi adalah harta benda seseorang. Jangan sampai seseorang yang sudah bekerja keras mencari nafkah, mencari harta kekayaan, dan kemudian dengan semena-mena dirampas oleh orang lain. Dirampas dalam arti yang baik maupun dalam arti yang kasar maupun dalam arti yang halus. Dalam arti yang kasar kan dirampok, digarong, dibegal ya. Sementara dalam arti halus adalah perampasan itu dengan cara penipuan, misalnya dengan cara pengelabuan ya, atau dengan cara-cara yang lain yang menyebabkan harta benda seseorang menjadi terancam karena diambil dengan tidak sah dengan melanggar hukum oleh orang lain. Jadi hukum pidana itu maksudnya adalah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal tadi, jiwa, badan, kehormatan, kesusilaan, kemerdekaan, harta benda seseorang, itu para pelanggarnya akan ditimpakan suatu penderitaan yang sifatnya siksaan atau penderitaan karena perbuatannya tadi ya. Jadi negara menjatuhkan hukuman tersebut dalam rangka menjaga stabilitas hubungan antar warga negara. Jangan sampai nanti kalau orang yang mengalami hal-hal tadi, jiwanya terancam, badannya terancam, kehormatannya terancam, tentu dia juga otomatis ya refleksi akan dia berusaha untuk melakukan pembelaan diri ya. Pembelaan diri bisa jadi berupa suatu balas dendam. Nah, kita ketahui bahwa balas dendam yang berbalas-balasan seperti ini tentu sangat tidak sehat bagi suatu masyarakat, karena suatu kejahatan dibalas lagi dan seterusnya tentu akan menyebabkan masyarakat secara keseluruhan, secara umumnya akan terancam ya, akan menjadi chaos, akan menjadi tidak aman lagi, tidak berkeadilan lagi. Oleh karena itulah negara mewakili orang yang dirugikan tadi untuk menjatuhkan hukuman sanksi pidana kepada para pelanggarnya, dengan harapan tidak terjadi balas membalas seperti tadi, sebab negara yang sudah melakukan pembalasan yang menjatuhkan siksaan kepada orang yang melanggar. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya tujuan hukum pidana itu adalah satu, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik yang merugikan orang lain. Jadi sifatnya adalah dia suatu prevensi, jangan sampai Anda melakukan ini, sebab kalau Anda melakukan ini maka akan mengalami ini gitu ya.
Terus kemudian juga tujuan hukum pidana lah untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik agar bisa kembali jadi baik lagi, kondisi menjadi normal. Filosofinya ketika orang itu melakukan suatu perbuatan kejahatan lalu kemudian dia ditimpakan siksa nestapa, maka dia diharapkan akan menjadi jerah dan tidak melakukan pengulangan kembali perilaku tersebut, sehingga nantinya masyarakat diharapkan ketika orang yang sudah melakukan suatu kejahatan dan menerima sanksinya, menerima pidananya, maka diharapkan dia bisa diterima kembali di dalam masyarakat, kembali bukan seperti semula gitu. Bayangkan kalau misalnya tidak ada hukum pidana dari masyarakat, dari negara, tapi kemudian pembalasan dilakukan oleh masyarakat, tentu hal tersebut akan berlarut-larut panjang dan tidak akan ada habis-habisnya. Masyarakat tidak akan tentram, tidak akan nyaman, tidak akan aman, karena kehidupan selalu diancam oleh suatu perbuatan yang sifatnya adalah balas dendam. Lalu tujuan hukum pidana tentunya adalah agar masyarakat teratur, ya, sehingga nanti menjamin kepentingan masyarakat itu, keamanan masyarakat itu, orang yang berusaha merasa aman karena harta bendanya tidak diganggu oleh orang lain, ya, orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan merasa aman karena dia tidak akan kembali ditimpakan kejahatan setelah dia keluar dari penjara, ya. Terus juga aman karena ada orang-orang yang nantinya akan mengerem, menahan diri untuk melakukan suatu kejahatan karena takut akan nestapa atau penderitaan yang bisa dia alami. Jadi adanya hukum pidana itu menjadi rem, ya, menjadi rem bagi orang-orang di dalam masyarakat untuk memperhatikan perilakunya. Ya, seperti sering disebutkan, kita sering dengar, kejahatan itu tidak hanya timbul dari suatu kemauan, tapi juga adanya kesempatan. Maka tujuan hukum pidana adalah seperti itu, yaitu dia mengerem kemauan-kemauan orang untuk melakukan suatu kejahatan, mengingat jika dia melakukan itu dia akan mendapatkan suatu sanksi berupa penderitaan badan, berupa siksaan badan, masuk penjara, ya. Termasuk juga bagi para pemilik harta akan menjadi lebih berhati-hati, tidak sembarangan memamerkan harta, tidak sembarangan untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga nanti akan dilihat celah-celah bagi orang yang memang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan untuk bisa membuktikan apa yang untuk mewujudkan apa yang diharapkan tadi. Jadi kejahatan itu memang benar tidak hanya muncul dari suatu kemauan, tapi juga suatu kesempatan. Oleh karena itu di dalam peraturan hukum pidana ini diharapkan kedua belah pihak menjadi saling menjaga diri, yang punya menjaga diri, hartanya dan sebaik-baiknya, sementara yang akan bertindak melakukan kejahatan menahan diri karena dia tahu dia akan mengalami sanksi. Oleh karena itulah maka tujuan umumnya, tujuan terakhirnya tentunya hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat, ya. Oke, saya kira untuk kesempatan kali ini saya sudahi dulu perbincangan kita tentang apa itu hukum pidana. Semoga bermanfaat, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.